sosialisasikan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan kami yang ada di kantor pajak, dan harapan kami apa yang kami sampaikan di sini bisa membantu bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini dalam mengisi SPT, karena SPT ini sangat penting untuk administrasi yang ada yang penting di negara kita sebenarnya. Memang sekecil apapun sumbangan kita, mungkin ada yang 10.000, ada yang 1 juta, 2 juta, ada yang sumbangan itu yang kita sadari, ada yang tidak menyadari juga. Misalnya seperti kita sudah dipotong ya PPh 21-nya, ada yang tidak menyadari bahwa dia sudah menyumbang untuk negara Indonesia ini. Setelah kita membayar pajak, yang jelas selalu ada bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sering melihat ya iklan di baju atau dimanapun, bayar pajaknya, awasi penggunaannya. Nah itu awasi penggunaannya, maksudnya penggunaannya untuk seluruh Indonesia ya, karena dikumpulkan untuk negara ini juga. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan ini yang akan kami sampaikan adalah simulasi pengisian SPT PPh orang pribadi. Ada 3 jenis. Yang pertama itu 1770 namanya, itu untuk orang pribadi yang memang mempunyai pekerjaan bebas, mungkin punya pekerjaan, punya perusahaan apa, itu arahnya ke situ. Kemudian yang kedua 1770S, itu untuk orang pribadi yang mempunyai dari 1 atau lebih penghasilan, dari 1 lebih pemberi kerja, tapi tidak mempunyai pekerjaan bebas lainnya. Kemudian yang ketiga hanya semata-mata itu dari yang penghasilannya di bawah 60 juta. Nanti ada 3, tinggal nanti kita memposisikan diri yang di mana ya? Yang di 1770, 1770S atau 1770SS. Nanti kami sekali lagi saya bilang, kami tidak bosan-bosannya menghimbau, mensosialisasikan baik melalui pamflet, iklan segala macam ya, supaya kita menyadarkan atau ada perhatian kepada seluruh masyarakat tentang pembayaran pajak. Nah, kemudian Bu. Nah, sebenarnya mengapa sih kita wajib mengisi atau mempunyai NPW atau mengisi SPT ini? Kenapa kita wajib? Nah, di sini bisa kita lihat perintah undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 27 tahun 36/2008 ya, bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Nah, apa itu misalnya subjektif, persyaratan subjektif? Persyaratan subjektif adalah seperti kita orang Indonesia yang lahir di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia dan melakukan usaha di Indonesia. Kita saya rasa sudah semua memenuhi persyaratan itu. Kemudian persyaratan objektif itu bagi subjek yang tarik yang punya penghasilan. Saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah memiliki penghasilan itu, malah besar-besar menurut aku ya. Nah, nah ini catatannya ada di saya. Kemudian Bu, lanjut Bu, next Bu. Nah, ya ini, kalau kita sudah mempunyai NPWP, inilah kewajiban kita, kewajiban wajib pajak ya. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin dan segala macamnya. Ini diatur oleh pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Jadi sebenarnya bukan karena dibuat-buat sebenarnya, ini karena perintah undang-undang ya. Kemudian, nah kalau di sini SPT ada macam-macam ya. Ini SPT massa, sebenarnya ini untuk orang pribadi yang melakukan usaha, ini setiap bulan dilakukan. Kemudian perusahaan yang melakukan kegiatan usaha setiap bulan dilakukan. Ini ada SPT massa PPh pasal 21, 23, PPh pasal 25 segala macam. Lalu ada lagi jenis yang kedua, SPT tahunan yang seperti kita bicarakan sekarang. SPT tahunan ini juga dibagi 2. Ada SPT tahunan badan,
itu formulirnya 1771, kemudian SPT tahunan orang pribadi yang seperti kita ini juga dibagi tiga jenis. Ada yang 1770S, itu S itu sebenarnya sederhana, dan 1770 SS sangat sederhana karena hanya 1 lembar doang. Lanjut. Nah, karena kita punya penghasilan, lalu untuk mengisi SPT tadi, kalau kita punya penghasilan, kalau tidak punya penghasilan tidak perlu mengisi. Ya. Nah, penghasilan itu apa? Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang bisa menambah kemampuan ekonomis atau konsumsi seseorang. Ya. Jadi kemampuan ekonomis di sini bukan hitung-hitungan akuntansi. Jadi kalau kita ada penambahan aset, penambahan uang, itu udah penghasilan. Apa aja jenisnya? Ini ada beberapa di undang-undang udah diatur, terus udah diatur inilah jenis-jenis penghasilan, ya. Misalnya penghasilan dari pekerjaan seperti gaji, honor dan segala macam seperti yang kita sekarang ini, ya. Itu sebenarnya memang udah dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Kalau dalam hal ini World Vision, ya, atau Wahana Visi Indonesia. Kemudian ada hadiah dari undian atau pekerjaan, kegiatan penghargaan dan segala macamnya. Ini juga jenis-jenisnya, laba usaha, keuntungan karena penjualan harta, ya, bunga di luar bunga bank, misalnya dari koperasi, dari kita meminjamkan uang ke orang misalnya kan, atau secara pribadi meminjamkan ke perusahaan, kita dapat bunga, itu penghasilan semuanya. Nah inilah jenis-jenis penghasilannya. Kemudian lanjut. Termasuk bantuan atau sumbangan pihak lain yang kita terima, ya, yang bisa menambah kemampuan ekonomis kita. Kemudian ada hibahan dari orang tua atau dari anak ke orang tua atau dari orang tua ke anak. Ini jenis-jenis penghasilan semua. Sorry, yang bukan merupakan. Ada juga yang bukan merupakan penghasilan, bukan objek. Nah, misalnya kalau saya memberikan ke orang tua saya, itu bukan objek penghasilan. Ya. Tapi kalau ke adik saya, ke orang lain sudah merupakan objek. Nah, itu bedanya. Kemudian untuk orang pribadi yang tadi, SPT orang pribadi, tadi udah saya jelaskan ada 3 formulir. Ada 3 bentuk. Yang pertama 1770 ini diperlukan untuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan biasa atau usaha sendiri, punya toko, ya, atau jasa lain, misalnya fotografer segala macam. Ini maksudnya dia tidak mempunyai gaji dari pemberi kerja. Kemudian ada formulir 1770S bagi karyawan ini, dari satu pemberi kerja yang dikenakan PPh final atau tidak bersifat final, dan dari penghasilan lain. Kemudian formulir 1770SS yaitu bagi karyawan yang penghasilannya di bawah 60 juta. 1770SS. Nah, ini sangat sederhana.